Kenapa kau pegang tanganku? Kenapa kau mau ke sini? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku ingin membuatmu sadar bahwa sesuatu terjadi di antara kita. Apa maksudmu? Aku tahu kau tidak menyadarinya, tapi sesuatu terjadi. Kau selalu mencari alasan untuk bertengkar denganku. Tapi ketika kau berterima kasih kepadaku, aku melihat ada kasih sayang untukmu. Sesuatu yang belum pernah aku lihat dan tidak bisa aku mengerti. Sesuatu pasti telah berubah. Sesuatu. Benar kan? Kau sudah mulai percaya bahwa aku bukan anak nakal karena Lutra adalah anak yang baik. Mungkin tidak terlalu bisa dipercaya. Tapi kau memiliki sudut pandang yang lembut untukku. Benar kan? Ini adalah langkah pertama menuju cinta. Apa kau tahu, mulai kapan aku menganggapmu wanita yang sangat cantik? Saat kau terlihat ketakutan. Permisi. Kenapa aku harus takut? Apapun yang kau lakukan itu tidak mempengaruhi aku. Jadi aku tidak punya rasa takut. Kenapa itu tidak mempengaruhimu? Hah? Karena tidak ada kualitas dalam dirimu yang bisa membuatku terkesan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kau menggunakan pikiranmu dan melakukan sesuatu yang baik. Dan terima kasih untuk hal itu. Sama-sama. Sepertinya kau sudah lupa. Apa yang kukatakan pagi ini ketika kau menyelamatkan aku dari garis-garis liar. Itu tidak menerima bantuan dari siapapun. Dan aku akan membalas budi. Ya? Selain itu, apapun yang kau lakukan untuk pertunangan Rishabh. Dan apapun yang kau lakukan untuk Rishabh. Karena aku tidak ingin ada yang salah saat upacara pertunangannya. Hanya itu saja, Prita. Bagus. Kalau begitu artinya kita impas. Sherlyn, kau tidak apa-apa? Kau bilang, semua orang akan bosan di pesta itu. Mereka pasti ingin pulang ke rumah, bukan? Tapi nyatanya, mereka sangat suka di sini. Mereka tidak bosan dengan pesta ini. Bi, semua sibuk memuji. Nama Prita, Prita, Prita. Aku muak mendengarnya, Bi. Aku memang payah. Aku percaya pada rencanamu, dan aku selalu kecewa. Kau seharusnya tidak mematikan lampu. Rencana kita jadi berantakan. Prita mendapat pujian dari semua orang di sini. Keluarganya juga dipuji. Dengarkan, tenanglah. Aku yakin Karan pasti menemukan ide seperti ini. Maksudku Prita yang merencanakannya. Itu tidak mungkin. Aku butuh lebih banyak waktu. Aku harus membuat rencana yang bagus. Gadis ini luar biasa. Semua rencanamu itu gagal, Bi. Apa yang harus kita lakukan? Kau coba merusak sesuatu, Prita akan berhasil menemukan solusinya. Tidak peduli apapun, dia selalu berhasil menemukan solusi. Dia itu gadis biasa. Misalnya, jika kau membakar tempat ini, Prita akan membawa para tamu ke rumahnya. Dan semua orang menganggap rumah kecil mereka sangat nyaman. Aku sedang memikirkan sesuatu. Prita ini sangat merepotkan. Aku ingin rencanaku berhasil. Aku harus buat langkah yang cerdas. Aku akan memainkan permainan ini sendiri. Sherlyn, rencana apa lagi yang akan kau lakukan? Maafkan aku, Bi. Aku tidak bisa mengungkapkan rencanaku padamu.
karena akan membuat kesalahan dan akhirnya merusak semua rencanaku. Percayalah, aku tidak mau ambil resiko. Tunggu dan lihat saja, aku akan membalikan keadaan. Aku sudah muak. Aku harus melakukan sesuatu yang ekstrim untuk merusak citra Prita dan keluarganya di depan Risa. Saat ini, Prita senang dengan dirinya sendiri karena semua orang memujinya mengatur acara ini dengan baik. Tapi aku akan merusak reputasinya. Tunggu dan lihat saja. Kapu, Kapu dengar. Aku... Sarla, kau? Apa ada yang dibutuhkan? Tidak. Aku hanya ingin tanya, apa makanannya tepat waktu? Jangan khawatir, aku bisa pastikan semuanya sudah selesai. Ayah, peralatan makan dan barang lainnya akan segera tiba. Mohon makanannya harus sempurna. Oh, Nyonya Sarla, aku yakin pertamu akan menyukai makanannya. Jangan khawatir. Hei, Bibi Sarla, tenanglah, jangan khawatir. Semuanya akan sempurna. Nenek mencarimu. Dia bilang ada yang penting. Aku heran kenapa dia selalu muncul di saat-saat terakhir. Nyonya. Apa? Putrimu itu, Prita dan Sristi, mereka benar-benar diberkati. Mereka bisa memastikan acara ini berjalan lancar. Aku harap kau tidak merusak acaranya. Sajikan makanan tepat waktu, kalau tidak para tamu akan menggangguku. Kita bisa bicara nanti. Iya. Oh ya, jangan lupa bumbunya ya. Sajikan tepat waktu. Iya, Nyonya. Ibu, ada apa? Kenapa memanggilku? Pesta kan belum selesai. Tunggu. Kalian memanggil aku kami. Tahu ya, tunggu. Aku sangat bangga dengan yang kalian lakukan malam ini. Aku sangat senang sampai aku ingin berbagi kegembiraan ini. Para tamu tidak bisa berhenti memuji kalian. Mereka mengira pemadaman listrik itu adalah kejutan yang direncanakan. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Luar biasa, ada yang melawan kami, tapi kalian berdua bekerja dengan baik. Kalian sudah membuat acara ini jadi kenangan dan sangat berkesan. Ini semua karena kalian, cucu-cucuku. Tentu saja. Ibu, aku sudah bekerja keras. Berikan aku pujian juga. Ayolah. Iya, kau benar. Aku juga bangga padamu. Ibu, itu semua karena restumu. Makanya semuanya berjalan dengan lancar. Seperti yang kau katakan, kalau kita bekerja sama, kita tetap bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Padahal tadi ada masalah besar, tapi kita bisa mengatasinya. Awalnya hanya Prita yang bersama kita, tapi sekarang kita juga punya Sristi. Ketika kami bertiga bersama, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Itu benar. Ngomong-ngomong, ketika aku sibuk membetulkan si kering itu, kau telah memberikan pertunjukan tari yang fantastis dengan Karan. Hah? Apalagi dengan lampu LED. Aku tahu kau melakukannya agar para tamu tidak bosan dan tetap bisa menikmati acara. Aku bangga padamu. Terus terang, ini bukan ideku. Itu adalah idenya Karen. Itu adalah konsepnya untuk membuat pemadaman terlihat lebih indah. Dia yang merencanakan lampu LED dan tariannya. Begitulah cara kami bisa memberikan penampilan itu. Semua pujian diberikan kepada Karen. Astaga, aku harap kau baik-baik saja. Kenapa? Apa kau terluka? Ibu harap Karen tidak menginjak kakimu saat menari tadi. Apa kau baik-baik saja, Prita? Iya, Ibu. Aku baik-baik saja. Kenapa Sristi mengatakan hal itu? Karena kau tidak pernah memberikan pujian untuk Karan. Apalagi mengatakan hal baik tentang Karan. Ini hal luar biasa. Yang dikatakan Sristi benar. Karan itu anak yang baik. Tapi dia cukup nakal. Dia juga sangat tidak terduga. Dan Prita ini sangat jujur orangnya. Hatinya bersih. Makanya dia kesal dengannya. Sekarang kita bicara yang lain saja. Menyenangkan rasanya menonton nenek. Nenek, kau menikmati pertunjukan dengan sepenuh hati. Ketika kau bersiul itu luar biasa. Aku tidak suka melihat mereka bahagia. Aku ingin menghapus senyum dari wajah mereka dan membuat mereka menangis. Ya, itulah yang akan kulakukan. Kebahagiaan kalian tidak akan bertahan lama. Aku akan memastikan itu. Jika aku tidak merusak citra Prita, Risab tidak akan pernah jatuh cinta padaku. Dan aku tahu bagaimana cara mencapai tujuanku. Risab akan kecewa. Apa yang akan dia katakan padaku? Dia memberitahuku bahwa aula pernikahan ini adalah aula yang menguntungkan.
Sekarang aula pernikahan ini akan dianggap sebagai membawa sial. Karena aku akan membuat bencana. Bencana yang luar biasa. Sejak saat ini tidak ada acara yang diselenggarakan di sini. Karena setelah pertunanganku, aula pernikahan Kumkum Bagja akan hancur selamanya. Sudah, cukup sekarang. Aku pikir kita sudah cukup memuji satu sama lain. Kita harus kembali bekerja sekarang. Kalau kita melanjutkan pekerjaan baik ini, para tamu pasti akan sangat senang. Ini akan jadi pesta yang tidak terlupakan bagi mereka. Sristi, aku ingin kau mengurus lampu dan juga musiknya ya. Prita, kau akan mengelola dapur. Aku sudah beritahu Kapu untuk tidak membuat makanan penutup yang terlalu manis. Dia suka begitu, dia suka manis, makanya suka menyajikan makanan manis. Aku akan meriksanya. Dan omong-omong, Pantas saja Kapu kelebihan berat badan. Prita, ayo ikut denganku. Prita pergilah ke dapur. Sristi, sebentar. periksa lampunya ya. Cuma sebentar. Setelah itu Kak Prita ke dapur. Apa masalahnya? Ada apa dengan sikapmu ini? Hah? Kau telah membuat aku sadar bahwa tidak ada gunanya berbicara sopan denganmu. Sungguh? Iya, Kapan aku mengatakan itu? ketika aku mengucapkan terima kasih dengan tulus beberapa waktu lalu, kau sangat kasar kepadaku. Juga hal-hal yang kau katakan. Oh, benarkah? Tepat sekali. Tapi, bukan begitu cara berbicara dengan seseorang. Apa maksudmu? Ada hal yang salah yang kukatakan? Kau mengatakan bahwa aku itu Katakan apa yang kukatakan. semua hal tentang... Sepertinya kau lapar ya. Kau bergumam tidak jelas apa yang aku bilang. Bagaimana aku bersikap denganmu? Dia bersikap seolah-olah dia sangat mencintaiku dan aku membalas perasaannya. Dan kemudian dia mengejekku. Jika aku mengatakan hal itu, dia akan mendapatkan kesempatan untuk menggodaku lagi. Permisi, aku menanyakan sesuatu. Apa yang aku bilang? Jangan bertindak sok cerdas. Aku tahu kalau... Aku... Prita? Apa yang terjadi? Apa Karan mengganggumu? Tidak, Kakak. Iya. Apa? Dia terus bergumam dan setengahnya tidak masuk akal bagiku, Kak. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi di sini? Karan, menurutmu itu lucu? Sudah aku bilang, kau jangan pernah mengganggu Prita. Aku tidak melakukan apa-apa. Risab, sebenarnya ini bukan masalah besar. Hanya saja Karan di sini akhirnya setuju bahwa labu itu baik untuk kesehatan. Tapi ada pesta yang sedang berlangsung sekarang dan dia ingin aku memberinya jus labu pahit. Apa? Dia ingin minum jus labu pahit. Kau bilang apa? Dia menginginkannya sekarang. Apa itu saja? Jika kau menginginkannya. Tunggu sebentar. Prita, bisa kau meminta seseorang untuk membuatkan jus labu pahit? Maksudku... Kau tidak perlu membuat permintaan seperti itu. Keinginanmu adalah perintah untukku. Bahkan jika aku harus pergi jauh untuk mendapatkannya, aku akan membawakan jus labu pahit favorit Karan untuknya. Dan sekarang aku akan membuatkan jus favorit kesukaan Karan. Sebentar ya, aku akan ambilkan. Tunggu dulu. Sebentar. Prita, ini sesuatu yang salah. Kau itu teman Risab. Dia tidak ingin aku merepotkanmu. Jadi aku tidak bisa melakukan apapun di hadapan Risab. Tapi aku akan membuatmu membayar untuk ini. Nanti jusnya akan datang. Ayo kita pergi. Tapi Kak... Ayo. Ayo ikuti aku. Aku tidak tahu kau sangat menyukai jus labu pahit sampai kau bertengkar dengan Prita. Tiba-tiba saja aku menyukai jus itu. Baiklah. Aku juga tidak menyadari bagaimana aku mulai menyukai sesuatu yang sangat aku benci, Kak. Kau bilang itu seolah-olah kau bicara tentang seorang gadis, bukan labu pahit. Ini dia. Iya, Kak. Jus labu pahit favoritmu. Selamat menikmati. Itu jusmu. Minumlah dan terima kasih padanya. Minumlah. Aku berdiri di sini. Aku ingin melihatmu menikmati jus itu dan merasa puas. Ketika seseorang meminum jus favoritnya, itu memberinya kesenangan, bukankah begitu? Ayo minum. Karan? Kau tidak apa-apa? Iya. Apa cukup pahit atau haruskah aku menambahkan lebih banyak labu pahitnya? Aku tidak akan membiarkan dia menikmati ini. Lagi pula aku aktor yang luar biasa. Sempurna. Rasa pahitnya pas untukku. Aku menyukainya. Dan sekarang aku sudah menghabiskan labu pahit buatanmu ini. Aku benar-benar lupa mengecek makanan yang akan disajikan.
Harus aku bawakan untukmu, Risang? Tidak usah. Terima kasih. Beri aku gelas kosong itu. Kau lihat? Dia seperti baru melihat hantu. Dia pikir aku tidak akan minum. Maksudku, aku memang menyukai jus labu pahit. Aku pasti menghabiskannya. Dia gadis yang baik, dan kau terus mengganggunya. Ayo kita Dengar, Mohan. Aku ingin kau memberikan yang terbaik hari ini. Kau mengerti? Sudah lama sekali kita tidak mendapatkan kesempatan memasak untuk orang kaya seperti mereka ini. Makanya reputasi Prita dan Sristi dipertaruhkan. Jadi aku mohon kita tidak mengecewakan mereka. Ayah, aku ini selalu ekstra hati-hati. Izinkan aku meyakinkan ayah bahwa aku akan melakukan yang terbaik, oke? Baiklah anakku, sekarang ambilkan piring-piring itu. Baiklah. Ini. Dan juga kendi-kendi itu. Oh iya, ada yang lupa. Buah-buahan kering itu masih ada di luar sana. Cepat kau ambilkan dan juga sekotak almond ya. Iya, baiklah. Ayah akan membuat kir yang paling enak. Semua tindakan pencegahan yang kau ambil tidak akan berhasil. Kasihan sekali kau malam ini. Kau akan dipermalukan sekali lagi. Tujuanku merusak citra Prita. Niat baikmu akan terkikis lagi. Aku akan merusak reputasimu. Aku akan mengakhiri segalanya. Aku akan berhasil atau gagal total. Nyonya mengapa membutuhkan racun tikus? Diam. Kau siapa berani bertanya? Kalau kau masih mau bekerja di sini, belajar untuk tetap dalam batasan. Vino, aku minta maaf. Sebenarnya aku membentakmu karena aku sangat stres. Pemilik Aula Kumkum Bagja meminta aku untuk mengambilkan racun tikus, tapi dia memberitahuku bahwa mereka memiliki kutu di sini. Itu sebabnya dia menginginkan ini. Racun ini tidak akan membunuhmu, tapi akan membuatmu sengsara. Taruh situ. Paman Kabir. Paman Kabir, ya? Orang-orang yang membawa peralatan makan sudah menunggu di luar. Ada banyak sekali dan mereka akan membutuhkan bantuan. Ayo semuanya, tinggalkan dulu. Ayo. Kita bantu ke sana. Semoga tidak ada yang mati dengan racun ini. Mereka hanya akan jatuh sakit. Mereka akan mual dan menderita sakit perut. Aku hanya harus memastikan tidak boleh terlalu banyak memasukkannya. Terimalah. Ini bayaranmu, ya? Terima kasih. Ayo, Permisi. kita bawa ke dalam. Baiklah. Ini Prita, ambil ini. Iya. Aku sudah racuni ketiga hidangan ini. Aku akan lihat bagaimana Prita menangani ini. Di mana hidangan penutupnya? Oke, mereka telah membuat kir. Maaf, kau siapa? Ya Tuhan, kenapa dia harus muncul? Bagaimana kalau dia melihat bubuk di tanganku? Aku bertanya padamu, kau ini siapa? Aku Sherlyn. Hari ini upacara pertunanganku. Baiklah, itu apa di tanganmu? Aku kesini untuk bertemu dengan Koki. Kau tahu di mana dia? Beritahu saja aku. Sebenarnya ibuku menderita diabetes. Aku ingin bubuk bebas gula ini dicampur di kir miliknya. Itu saja. Dengar, kau tidak perlu khawatir. Aku akan masukkan itu ke dalam kir. Ayo berikan. Ya Tuhan, semoga tidak salah memberikan bubuk itu padanya. Paman, kau bisa sajikan makan malam setelah mereka tukar cincin? Oh ya Tuhan, apa yang terjadi, Sherlyn? Apa kau baik-baik saja? Biarkan aku membantumu. Ayo sini. Sia, kenapa aku harus jatuh di depan Prita? Melihat wajahnya saja aku tidak suka. Tidak apa-apa, aku bisa sendiri. Tidak, ayo sini. Biarkan aku membantumu. Ayo bangun. Kau baik-baik saja? Apa yang kau lihat? Sana kembali kerja.
tunggu dulu. Noda apa di sarimu? Oh, aku rasa itu karena potongan dekorasi di sini. Kau menabraknya. Ada seseorang di pesta ini yang tidak suka ada noda di gaun pengantinnya. Iya, pesta ini buruk. Tampaknya menarik hanya pada awalnya. Tapi kemudian segalanya menjadi buruk. Kemudian menjadi sempurna. Tiba-tiba saja lampu mendadak menjadi padam. Tapi para tamu menikmati cahaya lilin. Kau harus memberikan sesuatu yang sensasional. Sesuatu yang menggetarkan yang akan membuat semua orang menjauh. Kau baru saja mengatakan orang-orang tidak akan menyukai gadis dengan gaun bernoda, begitu kan? Oh, bukan itu. Aku mengatakannya karena aku ingin semuanya berjalan dengan sempurna dan tidak ada yang boleh kecewa. Ada seseorang yang pasti akan kecewa. Oh, jangan khawatir. Ini noda baru. Kau bisa cuci. Aku akan mengantarmu ke kamar. Katakan saja, aku bisa ke sana sendiri. Baiklah. Jalan lurus, lalu ambil kanan. Pintu kedua dari kiri. Apa yang baru saja aku lakukan di dapur akan merusak pestamu. Tak peduli seberapa keras kau mencoba, kau tidak akan pernah lepas dari semua ini. Tidak akan pernah. Sherlyn mengatakan beberapa hal yang cukup aneh. Dia mengomel tentang listrik mati dan juga hal-hal lainnya. Dia pasti sangat kesal. Sepertinya menyembunyikan sesuatu di balik kata-katanya. Semuanya lancar, Prita? Iya. Semuanya baik-baik saja. Baiklah, berikan piringnya sini. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu setelah apa yang kau lakukan. Apa yang aku lakukan sekarang? Kau ini. Kau aktris yang luar biasa. Apa kau lupa? Aku harus menghabiskan jus yang tidak enak itu karena kau. Rasanya mengerikan. Hei, jangan tertawa, oke? Aku sangat membencinya. Kau sama pahit dengan jus yang kau buat itu. Perasaanku sama. Bahkan aku juga tidak menyukaimu sedikit pun. Tapi aku tidak menyukaimu. Apa aku katakan sesuatu yang berbeda? Itulah yang aku katakan. Aku sama sekali tidak menyukaimu. Oh, aku pikir kau mengatakan bahwa kau sangat menyukaiku. Itu bukan salahmu. Pikiranmu dipenuhi dengan begitu banyak kotoran yang bahkan mempengaruhi pendengaranmu. Itu bisa dimengerti. Bersihkan telingamu. Tidak. Aku rasa telingaku ini sempurna. Aku senang dengan telingaku. Dan telingaku sangat tajam mendengarkan apapun. Baiklah. Mereka bisa mendengar apa yang terjadi. Tuhan, aku tidak punya waktu untuk omong kosongku. Jadi minggirlah. Prita, kau itu sangat pahit. Kau berbalik kan? Gadis aneh. Iya, sebentar lagi selesai. Beri aku waktu 10 menit. Iya, tidak ada yang membantuku di sini. Itu sebabnya aku butuh waktu yang lama. Baiklah, aku kerja lagi. Iya, jangan ganggu aku. Dah. ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए. Halo, kau? Apa kau sedang memberiku bunga mawar? Apa ini terlihat seperti kembang kol bagimu? Apa matamu sama rusaknya dengan otakmu, ha? Maaf ya, aku tahu ini bunga mawar. Aku juga tahu niatmu itu apa. Kau sebaiknya catat baik-baik. Aku tidak tertarik menerima bunga apapun darimu. Jadi sebaiknya pergilah. Apa? Aku bilang pergilah. Aku hanya mencoba membantu. Hei, dengar baik-baik ya. Jangan mencoba membodohiku. Aku melihatmu menatapku sampai lampunya menyala. Kau membuat alasan yang sama saat itu. Aku hanya mencoba membantumu. Aku tidak mengatakan apa-apa padamu. Karena Karan yang mengirimu untuk membantuku, oke? Tapi sekarang aku sedang tidak dalam kesulitan, jadi tolong. Oh ya, ngomong-ngomong, aku tahu kau kesini mencoba untuk mendekatiku, kan? Ketika kau melihatku, kau mencoba untuk memukulku dengan mawar di tanganmu itu.
Sristi, kau tidak tahu terima kasih ya? Memang benar, tidak ada gunanya bersikap baik. Hei, dengar Samir. Kemarilah. Apalagi sekarang? Aku minta maaf, Samir. Seharusnya aku tidak kasar kepadamu. Kau hanya mencoba untuk membantuku, dan kau memang membantuku. Seharusnya kau berpikir sebelum mengatakan sesuatu padaku. Aku tak bisa terus memaafkanmu. Maaf. Itu tidak akan terjadi lagi. Entah kenapa, aku selalu salah paham denganmu. Sebentar. Kau sudah banyak membantuku. Oleh karena itu, aku ingin mengucapkan terima kasih. Luar biasa. Dia lari tersipu. Aku akan beritahu Karan sekarang. Aku juga sudah mempelajari triknya. Seorang gadis memberiku mawar. Wow. Dasar. Kau memang payah. Apa kau pikir aku bodoh dengan percaya padamu? Aku hanya mencoba membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu, mengerti? Dan ingat, sebaiknya kau menjauh dariku. Dasar pembohong. Gadis ini masalah besar bagiku. Dia memberiku mawar berduri dengan sengaja. Mulai sekarang aku tidak akan pernah membantunya. Dia tidak layak untuk dibantu. Syukurlah aku bisa bersihkan nodanya. Seperti aku berhasil menghilangkan noda ini, demikian pula aku akan singkirkan Prita selamanya. Aku tidak perlu melakukan apapun. Aku hanya harus menunggu sampai upacara cincin selesai. Setelah itu semua tamu akan makan malam. Dan secepatnya, aku akan lihat kejatuhan Prita dan juga keluarganya itu. Karena hanya dengan begitu, aku akan menemukan sebuah kebahagiaan. Prita yang malang, kau sudah cukup bahagia. Ayo Prita, aku ingin menunjukkan sesuatu. Ini sangat penting. Ada apa, Bibi Raki? Sepertinya kau sangat bahagia. Apa ada yang ingin kau tunjukkan padaku? Ini sangat menyenangkan. Cincin pertunangan Sherlyn sudah tiba. Aku ingin menunjukkannya. Lihat bagaimana menurutmu. Aku tidak tahu kenapa, tetapi menurutku berlian di atasnya tidak ada di tengah. Coba lihat, selebihnya sih bagus. Benarkah? Berliannya tidak di tengah? Sebentar. Nah, sekarang bagaimana? Iya, Bibi Raki. Terlihat cantik setelah aku memakainya. Aku selalu membuat yang sempurna, kan? Raki, kau tidak akan pernah salah. Tapi kau perlu memperhatikan upacara pertunangan putramu. Pendeta memanggilmu, sudah terlambat. Ayo. Iya. Aku akan ke sana. Sebentar ya. Aku ingin tahu di mana Risa berada. Dia itu selalu ikut campur. Berikan cincinnya. Jam keberuntungan akan berlalu. Cincinnya tidak bisa lepas dari jariku. Sebentar Ada ya. apa? Sebentar. Coba kulihat. Iya Tuhan, cincinnya seperti tersangkut. Bagaimana ini? Aduh, tidak bisa dilepas. Prita, kau coba ya. Tidak bisa dilepas. Bu, kita sudah terlambat untuk pertunangan. Nenek mau manggil, Bu. Tunggu. Ada apa, Bu? Apa ada masalah? Kita tidak bisa melakukan upacara tanpa cincinnya. Ibu tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak mengerti. Sebenarnya, Karan, ibu memasang cincin di jari Prita untuk melihat bagaimana tampilannya. Tapi cincin itu tersangkut, tidak bisa dilepas sekarang. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Prita, coba lagi ya. Ini tidak bisa dilepas. Oh, tidak masalah, Bu. Potong saja jarinya. Lalu ambil cincinnya. Aduh, kau ini selalu bercanda. Kau tidak pernah bisa serius ya? Sudahlah. Oke, aku tidak akan bersaran. Aku pergi. Karan, tolong sebentar.
Tolong kau ajak Prita ke kamar kecil ya. Lalu oleskan sabun di jarinya dan coba lepas cincinnya. Itu satu-satunya ide yang muncul di benak ibu. Tolong lakukan ini untuk ibu ya. Hei Prita, kau tidak dengar? Apalagi yang kau tunggu? Ayo cepat. Baiklah, aku akan mencobanya. Karan, kenapa kau menyuruhnya pergi sendirian? Sana temani. Bagaimana kalau dia butuh bantuan? Siapa yang akan membantunya? Sudah sana. Lagi pula kau sedang tidak sibuk kan? Ini demi ibu. Ayo tolong dia. Cepat sana. Ibu akan buat alasan untuk menunda upacaranya. Baik, Bu. Bagaimana kau bisa membuat cincin itu tersangkut? Itu bukan salahku. Bibi Raki menyuruhku memakainya. Aku sudah stres dan aku tidak akan. Prita agak takut. Jadi dia terkejut. Oh, dia berusaha menyembunyikan cincin itu. Jika Sherilyn lihatnya, itu akan menimbulkan masalah besar. Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian berdua berdiri sangat dekat? Oke. Baiklah. Karena kau sudah melihat kami, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kami baru saja mulai berkencan dan ini adalah pertama kalinya kami bertemu secara diam-diam dan menghabiskan waktu bersama. Hari ini hari pertama kami. Tolong jangan beritahu siapapun. Kumohon. Jadi begitu. Setelah dia gagal merayu Risab dan kehilangan dia untukku, dia tidak membuang waktu untuk mengesankan adiknya. Prita, kau tidak bisa dipercaya. Aku perlu menghapus kesalahpahaman Sherilyn. Saat ini aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatakan cinta padanya. Lagi pula, dia wanita yang cantik. Dia adalah kekasihku yang cantik. Oh iya Sherilyn, apa yang kau lakukan? Semua orang menunggumu. Hari ini hari pertunanganmu. Waktu yang menguntungkan akan berlalu dan kemudian pertunangan akan ditunda. Kumohon. Kami juga membutuhkan ruang untuk berdua. Hah? Terima kasih Sherilyn. Ada apa dengan dia? Waktu pertunangan ini akan dimulai. Kritika, tolong bawakan cincin pertunangannya. Baik pendeta, beri aku waktu. Bibi, mana cincinnya? Berikan padaku. Sebentar, akan kuambilkan. Pendeta, pertunangan pasti akan terjadi pada waktu yang baik. Tenanglah. Tapi aku pernah mendengar kalau kita mempersembahkan manisan pada kedua mempelai sebelum upacaranya, pernikahan mereka akan berhasil. Jadi, aku ingin mempersembahkan manisan pada mereka berdua. Itu akan menguntungkan, bukan? Hidup mereka akan dipenuhi dengan cinta dan juga kegembiraan. Dan pernikahan mereka pasti akan berhasil. Ya kan? Aku benarkan, Mahes? Kenapa kau berbohong? Tidak. Aku tidak bohong. Aku bicara kebenaran. Sebenarnya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Seorang yang suci dan terpelajar mengatakan padaku, kalau kita mempersembahkan manisan pada kedua mempelai sebelum pernikahan atau pertunangan, maka pernikahan mereka akan berhasil. Kau tahu aku cukup pintar, bukan? Aku bisa membacamu seperti buku. Kau bisa membodohi semua orang, tapi kau tidak bisa membodohiku. Aku bisa membaca wajahmu dan tahu bahwa kau sedang berbohong. Jadi katakan, apa masalahnya? Dengarkan aku, tolong jangan hentikan aku dari melakukan apa yang aku lakukan sekarang. Karena kalau aku mengatakan yang sebenarnya di depan semua orang, pertunangan ini mungkin akan dibatalkan. Tolong bawakan manisannya ya. Kita harus mempersembahkan manisannya. Ikutlah denganku. Aku ingin kau memilih manisannya. Kami akan membawa manisannya. Prita, tunggu dulu. Dengarkan aku. Dengarkan, kenapa kau bersikap begitu padaku? Berani sekali kau mencium aku di depan Sherilyn. Kau berani sekali. Kau bilang apa? Kapan aku menciummu dan di mana? Kau benar-benar pembohong. Tadi yang kau lakukan, kau menciumku di depan Sherilyn. Wanita yang aneh, kapan aku menciummu? Aku tidak mungkin menciummu di depan umum. Bohong. Kau berbohong. Aku merasa seolah-olah kau menciumku. Jadi berhentilah berbohong. Diam. Sudah cukup. Kau benar-benar aneh. Bagaimana mungkin kau tidak tahu bahwa aku tidak menciummu? Aku hanya mendekatimu dan membuat suara. Tapi
Tapi apa yang kau pikirkan? Kau bahkan tidak menyadari bahwa aku mendekatimu. Tapi aku bahkan tidak menyentuhmu sama sekali, Prita. Kau mengerti itu? Bukankah kau menciumku? Tidak, Nyonya. Kau katakan yang sebenarnya? Iya, benar. Aku mengatakan yang sebenar-benarnya padamu. Bagaimana dengan suara yang aku dengar tadi? Suara itu hanya aku buat. Biar ku beritahu. Aku tidak mencium seorang gadis kecuali aku jatuh cinta padanya. Prita, aku tahu apa yang kau pikirkan tentangku. Kau kira aku ini orang jahat, kan? Dan aku tidak menghormati perempuan. Tapi izinkan aku mengatakan sesuatu. Aku menghormati perempuan. Dan aku tahu perempuan cukup sensitif. Aku tidak pernah bisa menyakiti perasaan seorang gadis. Ada beberapa gadis yang ingin dicium olehku. Dan aku tahu, kau itu bukan salah satu dari mereka, Prita. Kenapa kau berterima kasih pada Tuhan? Terima kasih Tuhan, Karan tidak menciumku. Kau harus berterima kasih padaku. Karena aku tidak menciummu. Dan aku juga masih menjaga harga dirimu. Oh tidak, bagaimana dia bisa tahu apa yang aku pikirkan? Apa yang aku katakan padanya? Apa yang aku pikirkan? Kau tidak beritahu aku, tapi aku tahu. Sekarang jangan tanya aku bagaimana aku bisa tahu apa yang kau pikirkan itu. Gadis sepertimu mudah sekali ditebak pikirannya, Prita. Tunggu sebentar. Aku ini gadis seperti apa menurutmu? Ya Tuhan, apa kau harus menjelaskan ini juga? Sudah jelas, kau cukup pahit. Jika aku pahit, maka kau bodoh. Kenapa? Aku mau bicara denganmu. Rasanya tidak ada gunanya mengharapkan jawaban yang tepat darimu. Hei, tunggu dulu. Kau mau kemana? Aku sedang bicara denganmu. Jawab dulu pertanyaanku. Apa yang membuatmu berpikir aku bodoh? Maksudku, ide dan pemikiranmu itu sangat payah. Dan kau tidak peduli dengan reputasimu. Sebenarnya, kau tidak peduli dengan reputasi siapapun. Kau selalu mengatakan hal-hal yang salah tentang perempuan. Kau bahkan tidak menyadari bahwa itu bisa mencemarkan nama baiknya. Dan itu selalu kau lakukan pada setiap wanita. Benarkah? Apa bisa kau menjelaskan maksudmu ini? Baiklah, aku tahu kau tidak menciumku. Kau mengatakan padaku bahwa kau tidak menciumku. Tapi kau harus tahu, Sherlyn mengira kalau kau menciumku. Kenapa kau menggambarkan kita sebagai pasangan di depan Sherlyn? Kenapa kau mengatakan padanya bahwa kita ingin menjalin hubungan asmara secara diam-diam? Dan apakah kau tahu apa artinya ini? Apa yang akan dia pikirkan tentang aku? Jika orang-orang mengetahuinya, apa yang akan mereka pikirkan tentang aku? Hentikan, Prita. Kenapa kau bicara terus? Kau salah, kau sangat keliru. Izinkan aku memberitahumu bahwa reputasiku yang dipertaruhkan bukan reputasimu. Semua orang di Mumbai mengenal aku. Semua orang tahu bahwa aku selalu memiliki hubungan dengan gadis kaya. Aku tidak pernah punya hubungan dengan gadis yang memiliki standar rendah, oke? Oh, permisi. Standar apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu itu? Apa kau pikir pacarmu memiliki standar yang tinggi? Baik Sofia maupun Maliska? Mereka berdua tidak memiliki standar yang tinggi. Cuma akulah yang memiliki standar tinggi, bukan mereka. Kalau kau tidak bisa melihatnya, tunggu sebentar. Kau bicara terlalu dengan... banyak. Aku tidak akan lepaskan kalau kau tidak berhenti. Kalau kau lepas, kau harus diam ya. Aku tidak mempercayaimu. Minggir kau. Kau bisa menunda upacara pertunangan mereka. Dan aku belum bisa melepas cincin ini. Ini menyia-nyiakan waktu.